Ya, saya merasa sangat diberkati ya, boleh bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu ya di sini kebanyakannya ya. Nah, jadi yang lalu kita udah bicara tentang inner peace and joyful life itu adalah bahwa seringkali ya setiap kita ini pengen memiliki kehidupan yang penuh dengan joy, kebahagiaan, tetapi kadang-kadang di dalam ini banyak masalah-masalah ya, sehingga itu yang menimbulkan konflik-konflik terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Jadi konflik itu sebenarnya sesuatu yang bisa menjadikan hal yang baik gitu. Tapi kalau konflik itu terus-menerus terjadi ya dan berulang-ulang untuk hal yang sama kurang lebih, nah itu yang mungkin kita perlu gali lebih dalam lagi. Makanya ini adalah sesi yang kedua tentang inner peace ini. Ya, dan saya akan melihat dari salah satu akar dari permasalahan konflik itu adalah dari inner child. Ya, saya langsung share screen aja. Share screen sebentar ya. Oke. Nah, jadi saya kasih subtema yang lebih dalamnya adalah inner child in the marriage ya. Inner child dalam pernikahan kita masing-masing. Nah, kita perlu menyadari bahwa masalah di dalam pernikahan atau keluarga itu sebenarnya bukanlah terjadi di dalam pernikahan itu sendiri. Ya, tetapi semua masalah-masalah dalam pernikahan dan keluarga kita ini sebenarnya jauh terjadi sebelum kita menikah atau punya keluarga. Ya, artinya masalah-masalah pribadi, baik suami, baik istri, itu kita bawa ke dalam keluarga kita, dan itu ternyata masalah pribadi yang seringkali tidak disadari bawa ke dalam pernikahan dan tercetus di dalam pernikahan itu sendiri ya. Jadi sekali lagi konflik-konflik di dalam keluarga kita itu seringkali bukanlah masalah karena terjadi dalam pernikahan, tapi seringkali itu terjadi karena masalah-masalah pribadi kita waktu kita kecil khususnya ya. Itu yang kita bawa ke dalam pernikahan. Jadi konflik yang terjadi dalam pernikahan itu kan hal yang sepele. Aduh, itu cuma masalah gitu aja kenapa kamu marah? Hal yang kecil gitu aja kenapa kamu bisa overreaction ya? Ya sepele buat satu orang, tapi buat pasangannya itu merupakan hal yang penting. Nah, ini yang seringkali terus-menerus seperti itu ya. Udah rekonsiliasi, udah minta ampun, minta mau saling memaafkan, tapi terulang lagi, terulang lagi. Kenapa? Karena ternyata lukanya itu masih ada ya. Konflik yang terjadi terus-menerus, berulang-ulang, dan nggak pernah tuntas. Itu adalah akibat dari akar masalahnya yang belum diselesaikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebenarnya melihat apa sih akar masalahnya. Ya, karena kerohanian seseorang di dalam pernikahan nggak otomatis jadi jaminan orang itu tidak bermasalah lagi secara emosional. Ya, banyak orang yang pokoknya kalau kamu udah di dalam Tuhan, udah deket sama Tuhan, itu semua beres. Ya, ya. Kita punya Tuhan, kita diselamatkan, itu satu hal yang membuat kita ada jaminan keselamatan. Tapi dalam kehidupan kenyataannya luka itu kadang masih ada. Ya, nah kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi. Ya, yang terjadi adalah keberadaan kita saat ini itu merupakan satu cerminan, satu refleksi dari apa yang terjadi di masa lalu kita. Jadi sekali lagi setiap keluarga itu berbeda. Ya, meskipun mungkin konfliknya sama, tapi akarnya bisa berbeda. Ya, karena setiap kita dilahirkan, dibesarkan oleh keluarga yang berbeda juga. Suami dengan istri juga cara pola asuh orang tua kita masing-masing berbeda. Ya, nah itulah yang membuat kita menjadi menyadari bahwa ternyata konflik itu terus-menerus karena lukanya. Jadi intinya disadari maupun tidak disadari, setiap kita itu pasti punya luka emosi. Setuju nggak, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, nggak ada orang yang nggak punya luka. Bukan berarti orang tuanya semuanya jahat ya, nggak. Ya, semua orang tua sadar atau nggak sadar pernah melukai anak-anaknya. Ya, jadi poinnya adalah luka emosi itu seringkali terjadi bukan karena orang tua yang jahat, tapi karena apa? Ya, karena kita tidak ada keluarga yang sempurna. Mau keluarga yang rohaniwan, keluarga yang berpendidikan tinggi, keluarga yang hebat, terkenal, gimana pun ya, semuanya adalah keluarga yang tidak sempurna. Nah, bagaimana orang tua yang tidak sempurna bisa memiliki anak yang sempurna? Ya, ini salah satu alasan kenapa semua kita pasti punya luka karena nggak ada keluarga yang sempurna. Yang kedua, anggap aja di rumah ya kita diperlakukan baik-baik saja oleh orang tua kita.
Tapi kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar rumah. Seorang anak yang disayang sama orang tuanya, ya di sekolahnya dia bisa dibully sama temennya. Betul nggak? Ya. Bahkan di gereja pun mungkin orang bisa mengalami luka ya. Banyak diabaikan, banyak dihina, banyak dibanding-bandingkan gitu. Ya, ini yang terjadi. Nah, jadi luka itu sekali lagi itu terjadi untuk setiap orang karena apa? Karena nggak ada keluarga yang sempurna. Yang kedua karena dosa manusia. Banyak orang dibully, dilecehkan, ya itu karena ada orang-orang yang berdosa, yang melakukan dosa kepada setiap orang. Nah, luka emosi itu kapan bisa terjadinya? Ya, luka emosi itu bisa terjadi sejak di dalam kandungan itu udah bisa terjadi. Orang yang mau digugurkan, ya, dan kemudian ternyata nggak jadi gugur ya, itu biasanya pasti akan mengalami luka penolakan, mengalami luka apa? Rasa tidak aman. Itu udah pasti. Jadi Bapak Ibu boleh lihat ya, nanti orang yang dulunya pernah mau digugurkan dan nggak jadi, ya itu pasti mengalami satu luka penolakan yang sangat banyak. Makanya dia sangat sensitif. Begitu ditolak, dia akan benar-benar merasa ter, apa terluka sekali gitu. Nah, luka emosi sekali lagi bisa terjadi sejak kita dalam kandungan, lahir, besar, sampai mungkin Anda sekarang aja ya, Anda bisa terluka secara emosional ya. Karena banyak orang-orang yang bisa melukai Anda. Tetapi kita akan fokus dalam inner child ini adalah luka emosi yang terjadi di bawah 12 tahun. Kenapa di bawah 12 tahun? Karena usia kecil itu kita tidak berdaya, ya. Mau diapain aja sama orang lain, sama orang tua, kita nggak bisa melawan, ya. Kita memiliki ketakutan, kecemasan menghadapi sesuatu ya dalam keluarga kita. Yang ada kemarahan, ya. Baik itu bisa kemarahan yang keluar maupun kemarahan yang terpendam atau kebingungan. Nah, perasaan-perasaan inilah yang kita bawa dari kecil sampai sekarang ini. Makanya kalau Anda di dalam keluarga pernikahan ya sebagai orang tua, sebagai suami istri, sering merasa tidak berdaya, sering merasa minder, sering merasa takut yang berkelebihan, kemarahan, ya, kebingungan. Balik lagi itu karena apa? Karena balik lagi ada pengalaman-pengalaman di masa kecil yang tidak pernah kita selesaikan, ya. Jadi luka emosi kita ini akan muncul di dalam bentuk apa? Overreaction, ya. Jadi reaksi yang berlebihan. Makanya keluar kata-kata, kenapa gitu aja kok marah? Kenapa gitu aja kok tersinggung? Ya, kok reaksinya berlebihan pada saat orang lain menekan tombol luka tersebut. Ini yang terjadi ya. Jadi balik lagi, kenapa bisa terjadi? Ya, misalnya anak yang melawan kepada orang tua. Waduh, orang tuanya sangat sakit hati sekali. Karena dia mungkin dari kecil tidak pernah melakukan itu sama orang tuanya. Ya, nah inilah yang disebut dengan inner child. Itu hidup kembali. Dipaham ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi coba Anda renungkan. Apa sih konflik yang terjadi di dalam keluarga Anda? Suami dengan istri, orang tua dengan anak, ya khususnya. Atau mungkin ada di dalam pelayanan juga sama. Ada perasaan-perasaan yang sangat sensitif di dalam diri kita ini. Tadi ya, rasa tertolak, rasa tidak berharga, minder, ketakutan yang berlebihan, ya kecemasan, kebingungan. Nah, ini yang selalu jadi akar masalahnya. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Coba Anda pikirkan sekarang. Coba tuliskan konflik-konflik yang paling sering terjadi di dalam keluarga Anda masing-masing. Perasaan apa yang paling kuat yang muncul di dalam diri Anda? Marahkah? Takutkah? Cemaskah? Ya, ada orang tua yang sangat cemas sekali, sangat khawatir sekali, ya, sehingga akhirnya hidupnya penuh dengan controlling, ya, supaya kecemasan itu hilang. Jadi kayak orang tua atau suami atau istri yang controlling, ya, pada dasarnya adalah bukan mau ngontrol sebenarnya, tapi dasarnya adalah banyak luka emosi yang penuh dengan kecemasan, ketakutan. Maka dia akan menjadi orang yang sangat berusaha untuk melindungi
pasangannya atau anak-anaknya supaya hal-hal buruk tidak terjadi. Tapi sekali lagi itu berlebihan. Ya. Jadi luka emosi apa saja yang Anda alami waktu Anda kecil dulu sehingga berdampak sampai sekarang ini. Ya kita nggak punya waktu untuk membahas, tapi nanti mungkin ibu-ibu khususnya ini ya, kaum ibu bisa bahas lebih lanjut dalam grup ya. Iya ya dulu aku waktu kecil itu tuh paling sering aku itu misalnya dihina ya, ditolak misalnya karena kondisi ekonomi yang mungkin sangat miskin ya, nggak bisa beli apa-apa jadi minder. Nah sekarang ini Anda akan sensitif dengan hal-hal yang seperti itu ya. Kamu nggak punya uang. Wah, kata-kata nggak punya uang tuh mungkin akan sangat melukai sekali. Beda dengan misalkan Anda kalau waktu kecilnya kehidupan finansialnya oke ya. Kata-kata kamu nggak ada uang itu mungkin biasa-biasa aja ya, paham ya? Orang tuh anak yang misalnya dari kecil ya selalu dibilang jelek, kamu tuh jelek, kamu tuh hitam, kamu tuh sipit, kamu tuh gembrot, kamu tuh ceking ya. Akan sangat sensitif dengan penilaian secara fisik. Nih, kalau Anda sekarang udah dewasa gini ya, pasangan Anda ngomong kok kamu gemuk ya sekarang ya. Oh, kamu kok kurus banget. Oh, kamu kok apa gitu ya. Oh, itu dia bisa meledak sekali marah. Ya, balik lagi nggak semua orang akan punya luka yang sama dalam masalah ini. Ya, silakan saya kasih waktu Anda untuk introspeksi diri. Waktu kecil ya di bawah 12 tahun itu perasaan-perasaan apa yang paling sering muncul? Dan karena apa gitu loh. Misalnya ya, saya karena misalnya lihat orang tua yang sering berantem, itu menimbulkan rasa takut dengan suara tinggi, dengan nada tinggi. Nah, itu kebawa sampai sekarang. Ya, kalau ada suara nada tinggi itu rasa tidak nyaman, sebenarnya bukan tidak nyaman, rasa takut sebenarnya ya. Tapi karena kita kalau udah dewasa ini nggak ngomong takut, maka itu akan menjadi bentuk apa? Sepertinya kata tidak nyaman seperti itu. Ya, jadi pengertian inner child itu adalah apa sih inner child itu? Inner child itu adalah siapakah saya yang merasa tidak aman dan merasa tidak nyaman ketika berusaha di bawah 12 tahun itu. Itulah diri kita yang sesungguhnya. Makanya kenapa kalau sekarang ini konflik itu terjadi, kita ini seperti anak kecil. Ya bener nggak? Ah, kenapa ya aku kok kayak anak kecil gitu aja marah gitu aja kok tersinggung gitu. Sorry. Ini sekali lagi karena faktor itu, ya inner child kita. Jadi inner child itu adalah bagian dari diri saya yang tidak ikut tumbuh dewasa secara emosional khususnya dan tetap menjadi anak-anak. Jadi di dalam setiap diri kita yang sudah dewasa ini ada sifat kekanak-kanakan kita yang dulu terjadi, ya. Inner child yang kekanak-kanakan ini terus menetap dan bersembunyi di dalam diri saya sampai saya dewasa dan seringkali muncul secara overreaction ketika pasangan kita, anak kita, orang tua kita menekan tombolnya. Kesinggung ya, itu. Sebagai orang dewasa kita ingin menjadi orang yang bijak dan matang secara emosi ya, apalagi mungkin kita sebagai anak Tuhan, ikut pelayanan. Ya harusnya kita jadi dewasa. Tapi tetap saja tadi ya, seringkali ada hal-hal kecil yang mengganggu diri kita. Kenyataannya kita memiliki inner child dalam diri kita yang masih kekanak-kanakan dan belum dewasa. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Nah, saya mau bagikan supaya lebih jelasnya contoh-contoh inner child itu kayak kayak gimana. Ya, jadi dari gambar ini kita ngelihat bahwa ada anak kecil di dalam setiap diri kita. Anak kecil dalam arti emosinya, perasaannya yang kita bawa sampai sekarang, ya. Yang pertama, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan the tantrum king and queen. Nah, ini adalah orang ya yang sebenarnya dia kalau ingin sesuatu itu harus segera dikabulkan. Dia nggak bisa menerima kata nggak boleh
jangan, atau nanti saja. Sini ada nggak ibu-ibu atau bapak-bapak nih yang punya inner child seperti ini? Mungkin kalau untuk sesuatu yang penting ya kita wajar ya. Tapi seringkali misalnya pengen beli tas, pengen beli sepatu ya. Nah pasangannya bilang, aduh nanti aja lah, kan masih banyak. Oh dia bisa marah sekali. Atau suami juga misalkan ya, beli alat-alat elektronik, ganti handphone atau ganti apa ya. Yang sebenarnya mungkin nggak perlu. Karena itu uangnya uang uang cukup besar. Nah begitu pasangannya ngomong, nanti aja lah, sayang, mungkin uangnya bisa dipakai yang lain. Oh dia bisa marah sekali. Tantrum ya. Nah, kenapa ada orang seperti ini? Ya, ini balik lagi, ini adalah kembali kepada masa kecilnya, bahwa dia adalah anak yang sering dimanja. Jadi waktu kecil kalau dia pengen sesuatu, ya, terus nggak dikasih sama orang tuanya, pasti tantrum, pasti jerit-jerit, guling-guling, ya. Maka orang tuanya kalau udah lihat kondisi gitu, dikasih. Oke, ya udahlah, daripada berisik ya, daripada repot gitu. Nah, jadi Anda sebagai orang tua juga perlu menyadari, seringkali orang tua ini sayang sama anak, ya. Tapi kalau bilang enggak, kemudian anaknya nangis, anaknya marah, lalu jadi dikasih, maka anak Anda udah dewasanya akan jadi raja atau ratu. Semua keinginannya harus dipenuhi, ya. Tanpa sadar ada satu belief ya, satu pemikiran bahwa kalau saya pengen sesuatu nggak dikasih, saya harus marah, saya harus berontak, nanti dikasih. Ya, nah zaman sekarang tuh mungkin tanpa sadar banyak juga gitu para orang tua yang tanpa sadar menjadikan anaknya punya inner child king and queen ini. Contoh misalnya ibu-ibu nih ya, lagi shopping misalnya, lagi belanja grocery ke supermarket bawa anaknya ya. Lalu anaknya minta, "Mami, aku pinjam handphonenya dong mau main game." Nah, Anda bilang, "Oh, nggak boleh." Ya, karena ini belum waktunya. Kamu punya waktu tuh adalah weekend aja, misalnya kayak gitu ya. Terus ngerengek, nangis, jerit-jerit. Nah, Anda ngasih nggak handphone itu? Anda mau shopping, mau grocery, ya, anaknya ngerengek, minta ini, kemungkinan ya daripada ribet, daripada pusing, udah kasih aja. Begitu dikasih handphone, ibunya juga tenang belanja, anaknya juga senang. Tapi itu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah. Nanti si anak udah, aku kalau pengen sesuatu pinjam handphone, nggak dikasih, aku nangis, aku jerit-jerit, aku guling-guling, ya. Nanti orang tua akan ngasih. Nah ini akan membuat satu pola pemikiran yang salah. Sekali lagi menjadi tantrum king and queen. Jadi Anda boleh review sekarang. Kalau Anda seperti itu atau pasangan Anda seperti ini, ya, coba explore masa kecilnya. Ya, kemungkinan besar ya seperti ini. Jadi orang tua yang bilang iya atau enggak, ya, tetapi kemudian anaknya tantrum, jadi akhirnya dikasih. Paham ya? Ini inner child yang pertama, yang banyak. Mungkin dalam pelayanan juga sama. Pokoknya kalau saya punya ide ya, terus orang lain bilang, aduh kayaknya kurang bagus, oh dia bisa marah, ya. Pokoknya ide dia apa semua tuh itu ya rasanya tuh harus diikutin keinginan dia, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini juga banyak ya. Yang kedua tuh good soldier. Good soldier itu orang tuh yang selalu pengen tampil tuh baik, senang, menyenangkan, kelihatan rohani, ya. Ini kan sesuatu yang kelihatannya bagus dari luar tuh. Tapi dia pakai topeng. Gimana kabarnya, Bu? Waduh, puji Tuhan. Haleluya. Padahal di rumah dia lagi udah nggak ngomong sama suaminya atau sama anaknya. Ya, tapi dia nggak mau kelihatan jelek. Dia akan selalu tampil pakai topeng. Nah, ini banyak ya dalam lingkungan rohani. Lingkungan orang-orang yang terkenal, para orang-orang yang menjadi public figure, ya. Kenapa jadi good soldier? Karena balik lagi dia selalu dari kecil itu ditegaskan sama orang tuanya itu harus jaga nama baik. Kamu harus jaga nama baik ya, nggak, jangan malu-maluin. Nah itu budaya Asia kan begitu ya, jangan malu-maluin. Bahkan sering jadi berbohong.
Ada hidden secret. Awas ya. Jangan cerita-cerita ke orang lain loh bahwa kita nih punya hutang. Jangan ngomong-ngomong sama orang lain loh bahwa kalau papa mamanya berantem. Jangan ngomong apa-apa kalau kita nih gimana-gimana. Nah, ini yang terjadi. Ya, kenapa orang pakai topeng? Kenapa orang selalu kelihatan pengen rohani, pengen baik? Karena kata malu atau nama baik. Ya, anak pendeta itu nggak boleh nakal. Anak guru nggak boleh nilainya jelek. Malu-maluin. Ya, ini yang jadi satu pressure sehingga dia nanti udah besar itu akan selalu jaga nama baik, jaga image. Ya, di satu sisi mungkin ada bagusnya, tapi kalau berlebihan menjadi tidak menjadi diri sendiri. Selalu pengen tampil bagus dan menarik di depan orang. Padahal mungkin di dalam dirinya sendiri nggak seperti itu. Ya, paham ya? Jadi Anda sebagai orang tua jangan mengajarkan anak untuk menjaga nama baik. Ya, kita ini keluarga yang baik. Kamu jangan nakal, kamu jangan begini, jangan begini. Karena balik lagi tanggung jawab nama baik itu bukan di anak, tapi di orang tua sebenarnya. Tapi kalau kita dari kecil ya selalu mendapatkan kata-kata ini jaga nama baik, dia akan menjadi cenderung menjadi berbohong. Ya, setuju nggak, Bapak Ibu? Ya, ada nggak di sini yang selalu ya maksudnya kita nggak perlu menceritakan kelemahan atau masalah kita kepada semua orang ya, tetapi paling tidak kita juga tidak menjadi diri sendiri, menutup-nutupi sampai sepertinya kita ini capek harus melindungi diri kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga itu adalah the champion ya atau achiever. Selalu ingin menjadi yang terbaik di dalam segala hal. Being the best ya, aku harus nomor satu, nggak boleh kalah sama orang lain, aku harus jadi pemenang. Dia kalau bertanding, kalau ada apa semua nggak bisa menerima kekalahan. Dia di sekolah harus jadi juara satu ya, kalau jadi juara dua juara tiga itu merasa dirinya gagal. Nah, saya lihat di Singapura ini juga rada mirip di Indonesia ya, kata-kata achiever apalagi kompetisinya yang cukup ketat membuat anak tuh selalu pengen jadi juara. Saya dulu waktu kecil juga sama ya, achiever, championship. Kenapa? Karena dulu waktu kecil orang tua selalu membanding-bandingkan saya dengan orang lain. Ya, orang tua zaman dulu selalu memuji anak orang lain. Tuh si itu bagus sekali tuh. Itu si anaknya si ini, itu saudaranya si ini sih. Dia cerita tentang kehebatan, kesuksesan orang lain. Tujuannya memang untuk memotivasi, ya. Nah, tapi anak akan bisa mendapatkan satu pengertian bahwa oh saya kalau kalau pengen dihargai, saya pengen dipuji, saya berarti harus bisa jadi juara. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Ya. Saya sampai umur 46 tahun pun saya masih ya nggak mau kalah sama orang lain. Dan itu membuat hidup saya capek. Jadi achiever atau championship ini membuat kita hidup itu selalu harus menang. Ya, mungkin ada saat-saat yang kita memang bisa lakukan itu, tapi kan nggak selama hidup kita. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi prinsipnya kalau orang lain makan nasi, aku juga makan nasi, orang lain bisa, aku juga harus bisa. Itu salah ya. Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi selalu nomor satu. Pertandingan ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah. Dan kita harus bisa terima itu. Tapi balik lagi, orang tua seringkali ya pengen anaknya tuh selalu hebat. Makanya di sini kalau misalnya ada orang tua ya yang selalu ngasih hadiah kalau anaknya juara, itu susah lah ya. Kamu kan nanti kalau juara ya, nanti mami beliin kamu ini. Kamu kalau juara nanti diajak main kemana. Kalau juara nanti diapain gitu. Ya, kenapa nggak boleh? Karena balik lagi, dia akan merasa, aku akan merasa berharga, aku akan merasa diakui kalau aku ini juara. Jadi ngasih hadiah ke anak itu bukan karena prestasinya,
Tapi karena anak itu misalnya ulang tahun, karena Natal, karena misalnya tahun baru, ya. Atau juga untuk karakter sesuatu yang baik karena kamu tuh rajin, ya, karena kamu sudah berusaha dengan baik, maka aku kasihkan hadiah. Jadi itu yang perlu Anda pikirkan. Kenapa ya the champion atau achiever itu tuh bisa terjadi karena tanpa sadar orang tua menghargai anak kalau dia tuh berprestasi. Ya, apalagi saya lihat di Singapura kompetisinya kan kuat sekali ya kalau kuliah atau apa. Ya, mungkin tanpa sadar. Oke, kalau kamu nanti masuk ya ke universitas ini, wah, nanti akan ada hadiah. Nah, kalau ternyata dia nggak masuk, dia akan menjadi gagal sekali dalam hidup itu. Rasa harga dirinya ditentukan dengan prestasinya. Nah, ini yang jadi masalah. Yang keempat adalah perfeksionis. Ini mirip-mirip dengan achiever tadi ya, atau champion tadi. Orang yang perfeksionis itu artinya dia tidak mau melakukan sesuatu kalau belum benar-benar sempurna ya. Dia pakai ayat, kita harus sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Katanya begitu ya. Tapi balik lagi ini juga sama. Orang yang perfeksionis itu bukan sesuatu yang baik. Itu ada sesuatu luka yang tanpa sadar dia miliki dan dia akan terus berusaha punya standar yang tinggi. Ya, baik dalam pekerjaan, pelayanan, di dalam keluarga, itu sama semuanya. Ya, ini biasanya anak yang selalu ditertawakan, dikritik atau dihina karena melakukan kesalahan meskipun kesalahan yang kecil. Misalnya ya, waktu kecil di sekolah, Mami, aku dapat eh, hasil ulangannya 9. Nah, orang tuanya bukannya muji, tapi langsung marahin. Kok kamu teledor sekali sih? Kenapa nggak 10? Kemarin kan udah bisa ditanya semuanya. Kamu tuh ceroboh ya. Jadi dia merasa bahwa harus sempurna, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Misalnya kalau sekarang suruh beresin rumah, bersihin rumah ya, kamar. Nah, anaknya udah berusaha nih, bersihin. Orang tuanya, ini mana nih, masih ada debu nih. Ini masih kusut nih. Nah, kayak gitu, suruh nyetrika baju. Ya, ya namanya anak mungkin dengan standar orang tua bisa berbeda. Tapi kalau semua harus dikritik sampai sempurna, dia akan menjadi anak yang perfeksionis. Saya pernah ada yang bilang, perfeksionis itu kan bagus, Pak. Ya, berarti kan orang-orang tuh kan, berarti pekerjaan saya tuh sempurna. Saya bilang gini, ya kalau saya punya bawahan, punya anak buah yang perfeksionis, pasti saya bahagia. Dan kerjanya pasti beres. Bahkan melampaui standar kita. Tapi kalau saya punya atasan, punya bos yang perfeksionis, saya akan menderita. Karena apapun yang saya lakukan, tidak akan bisa memenuhi standar. Nah, dalam keluarga juga sama. Kalau suami Anda, istri Anda, itu orang-orang yang perfeksionis, ya, apapun yang dilakukan oleh pasangannya, tidak akan bisa memuaskan dia. Apapun yang terjadi dengan anak-anaknya, itu juga sama. Selalu yang dilihat tuh negatifnya. Selalu yang dilihat tuh kekurangannya. Paham ya? Jadi makanya dia menjadi seorang yang perfeksionis. Dan yang kelima adalah the blamer. The blamer ini adalah orang yang selalu kalau ada konflik, kalau ada masalah, itu nyalahin orang lain. Ya aku sih salah, tapi kan gara-gara dia tuh. Iya, aku sih ini, tapi kan ini kondisinya, ini kan ruangannya, atau ini mesinnya, semua disalahin orang lain. Ya, jadi blamer itu orang yang selalu nyalahin, nggak bisa menerima kesalahan. Atau yang kedua, ekstrimnya, orang yang selalu justru nyalahin diri sendiri. Meskipun itu bukan salahnya dia. Jadi kalau ada konflik, ada apa, dia yang selalu minta maaf. Ya ini gara-gara aku bukan istri yang baik. Ya ini gara-gara aku bukan suami yang baik. Ya ini gara-gara aku bukan orang tua yang baik. Ya. Jadi bisa nyalahin orang lain atau nyalahin diri sendiri. Dua-duanya tuh blamer. Kenapa orang jadi blamer?
Ya, ini anak yang dari dulu jadi selalu kambing hitam. Selalu disalahin. Ya, contohnya misalnya, Anda kalau punya anak misalkan, yang gede sama yang kecil berantem, yang harus ngalah siapa? Hmm? Yang besar. Yang besar. Kenapa? Dari mana itu datangnya? Kenapa yang gede harus ngalah? Ya mestinya kan yang salah yang harus disalahin, benar nggak? Tapi budaya itu, makanya ini sindrom blamer ini biasanya anak yang gede. Dia bisa kalau misalkan dari kecilnya tuh selalu suruh ngalah, suruh disalahin, ya. Kalau ada apa-apa gara-gara kamu ada anak adiknya nakal, orang kakaknya yang dimarahin, nggak bisa jaga, nggak bisa didik, nggak bisa apa. Jadi nanti reaksinya kan dua, dia selalu nyalahin orang lain karena dari kecil selalu disalahin, berontak, atau dia menerima itu sebagai satu kenyataan bahwa kalau ada masalah di keluarga itu aku yang salah, gara-gara aku gitu. Ya, paham ya? Jadi coba kalau Anda dalam keluarga, suami atau Anda sendiri, suami istri, selalu ya jadi blamer, itu pasti waktu kecilnya tuh selalu disalahin. Ya tadi sindrom anak pertama, atau karena kamu tuh eh, laki-laki harus bisa ngalah, atau perempuan, atau gimana lah. Pokoknya setiap keluarga punya value-value ini yang sebenarnya nggak bagus. Ya, paham ya? Dan yang terakhir adalah the savior. The savior ini adalah ya orang yang jika melihat orang lain bermasalah atau diminta bantuan, dia akan berusaha keras untuk menolongnya, meski harus berkorban. Bagus nggak? Bagus kan? Kayak Tuhan Yesus jadi juru selamat. Nah, kenapa ini disebut luka? Kan menolong orang tuh bagus. Tapi di sini savior tuh artinya tuh kalau orang lain bermasalah, aku yang harus menjadi solusinya. Aku yang harus menjadi juru selamatnya. Sehingga kadang-kadang berkorban itu tuh melebihi daripada yang seharusnya. Ya, di Indonesia kan Bapak Ibu kan tahu tentang pinjol, pinjaman online, ya. Itu ada loh orang-orang yang dia terlibat kepada hutang yang besar karena pinjaman online. Nah, jadi orang mau, loh, ibu kenapa pinjam uang begitu besar? Buat apa? Saya lihat ibu tuh orang yang sangat sederhana. Loh, aku pinjam uang tuh bukan untuk diriku sendiri. Aku pinjam uang tuh untuk nolong sahabatku. Aku pinjam uang tuh untuk membantu temanku. Nah, ini yang jadi problem, ya. Jadi orang yang punya jiwa savior ini melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya, ya, sehingga dia bisa untuk apa? Menjadi penolong. Bagus nggak? Balik lagi, ya. Kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Dan seringkali savior ini terjadi karena biasanya dia dulunya tuh anak yang nggak dianggap, anak yang diabaikan, anak yang tidak dibutuhkan oleh orang lain. Jadi misalkan waktu kecil ya, udah dah kamu di sini aja, ya nggak diajak kemana-mana, sehingga dia merasa dirinya tuh tidak berharga, tidak berarti. Nah, jadi begitu dia udah besar ya, ada orang lain yang minta tolong sama dia merasa jadi orang penting. Hanya sama ibu loh, wah, saya ngomong kayak gini tuh. Saya nggak berani pinjam sama siapa-siapa kecuali sama ibu. Wah, itu dia akan luluh, ya. Karena balik lagi, saya menolong karena pada saat saya menolong, kebutuhan emosi saya terpenuhi. Saya jadi orang yang dianggap. Saya menjadi orang yang penting. Sehingga pada saat ada orang minta tolong ke saya, kalau saya nggak ikutin, itu rasa bersalah. Ya, paham ya? Jadi balik lagi, savior meskipun bagus kelihatannya, tapi ini bisa jadi problem. Hidup dia hanya untuk menolong. Suara masuk ya, bisa tolong nggak? Ya, oke, thank you. Jadi saya ulangi ya, ada 6 jenis dinamika inner child. Yang pertama apa? Masih ingat? Jadi raja sama ratu. Keinginannya pokoknya kalau saya mau sesuatu harus dilakukan.
harus dipenuhi. Nggak boleh ada yang bilang tidak atau nanti. Ya. Yang kedua, good soldier. Saya harus tampil baik. Saya harus tampil ramah. Kalau saya tampil rohani untuk menjaga nama baik supaya tidak dipermalukan. Ya, jadi cenderungnya berbohong, cenderungnya pakai topeng, tidak menjadi diri sendiri. Yang ketiga, champion, ya, achiever, bahwa saya harus jadi juara, saya harus berprestasi. Kalau orang lain begini, saya nggak boleh kalah. Karena tadi ya sering kali dibanding-bandingkan. Yang keempat, perfeksionis. Saya harus melakukan dengan sempurna. Nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Harus sempurna. Ya, balik lagi karena banyak kritikan, nanti banyak dihina, ditertawain kalau saya melakukan kesalahan. Ada orang yang tidak bisa menerima kesalahan, jadi harus sempurna itu. Yang kelima, blamer, ya, selalu nyalahin orang, nyalahin luar, atau dia selalu nyalahin diri sendiri. Balik lagi karena dari kecil selalu disalahin. Maka udah gede dia tidak mau menyalahkan, tidak mau disalahin lagi, atau dia selalu nyalahin diri sendiri. Dan yang terakhir adalah savior. Ya, menjadi juru selamat. Kita harus belajar bahwa yang jadi juru selamat itu hanya Tuhan. Kita menolong orang boleh, tapi jangan sampai kita menolong sebenarnya dasarnya karena kita memenuhi kekosongan emosi kita, tangki kita. Saat saya menolong, saya menjadi orang yang berarti. Saya menjadi orang yang berharga. Ya, jadi 6 jenis dinamika ini silahkan coba Bapak Ibu cek yang mana. Bisa 1, bisa 2, bisa 6-6-nya. Ya, semakin banyak berarti semakin Anda tidak menjadi diri sendiri. Dan semakin ini yang membuat kenapa kita seringkali konflik dengan orang lain terus-menerus karena balik lagi ini akar masalahnya. Ya, jadi ini biasanya penyembuhannya harus melalui healing prayer. Bagaimana Tuhan saya bisa disembuhkan dari luka-luka emosi itu? Ya, Mazmur 147 ayat 3 mengatakan ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang-orang yang terluka secara emosional. Nah, kita tidak ada waktu untuk membahas secara detail ya, mungkin nanti bisa dikomunikasikan. Di sini ada beberapa yang jadi konselor juga, belajar konseling juga, mungkin bisa membantu nanti menyelesaikannya gimana. Yang penting kita harus bisa menerima diri kita, ya, accepting and move on. Karena seringkali inner child ini kita sendiri juga nggak menerima diri kita. Kita benci dengan diri kita. Kita nggak suka dengan inner child kita. Ya, jadi makanya nggak bisa sembuh. Ya, jadi prinsipnya adalah kasihilah dirimu sendiri. Ya, firman Tuhan mengatakan di Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi poinnya adalah sebelum saya bisa mengasihi orang lain, saya harus menghargai diri saya sendiri. Saya harus bisa menerima diri saya sendiri. Itu adalah kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi dikatakan kalau kita punya kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Setiap orang yang inner child itu adalah kita terbelenggu oleh satu kebohongan. Aku harus begini, aku tidak boleh begini. Nah, itu yang harus disembuhkan. Kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan benar gak sih bahwa aku tuh harus tidak boleh ada kesalahan? Benar gak Tuhan bahwa aku ini harus berprestasi? Benar gak Tuhan aku ini harus selalu jadi menolong orang lain? Ya, maka kebenaran firman Tuhan itulah yang akan bisa membebaskan kita daripada inner child itu. Ya, semoga Bapak Ibu ya dengan sharing yang singkat ini minimal kita bisa melihat bahwa memang akhirnya kita tahu bahwa setiap kita ini punya luka. Nah, luka-luka inilah yang dalam
keluarga kita nih saling mencet. Ya, tanpa sadar saya memencet pasangan kita, tanpa sadar anak-anak kita juga memencet, ya, dan itu membuat kita seringkali marah. Nah, kita juga nggak ngerti kenapa saya bisa overreaction, ya. Tapi overreaction ini balik lagi, ya kita pengen joyful life, tapi karena di dalam tuh kita nggak punya inner peace-nya. Jadi makanya penyembuhannya adalah dalam penyelesaian konflik, bereskan dulu dengan diri kita. Jangan mikirin dulu pasangan, jangan mikirin dulu anak, jangan mikirin orang tua. Saya pikirkan diri sendiri. Luka-luka apa yang saya alami? Yang ini sangat rentan, sangat mudah sekali untuk bisa terpengaruh oleh orang lain. Ya, itu aja mungkin saya serahkan kepada Marcella ya. Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang lebih jelas bisa kita diskusikan. Terima kasih ya. Thank you so much. Terima kasih Pak Yon untuk penyampaian materi ini. Yang sangat memberkati sekali gitu ya. Kita mengerti bahwa ternyata inner peace itu berrelasi dengan inner child ya. Dan bagaimana masa lalu kita itu dapat mempengaruhi kehidupan kita sekarang gitu walaupun sudah berlalu seperti itu. Nah, mari kita sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, saya akan bantu bacakan. Pertanyaan nomor 1, kenapa saya selalu jadi the blamer gitu ya dari tadi 6 kategori ini child dan sekarang malah ingin menjadi the savior dan selalu disalahkan. Apakah kira-kira asal usul itu gitu dari the blamer sekarang menjadi the savior gitu. Selalu disalahkan. Iya, itu berkaitan ya. Jadi artinya kalau dari dulu tuh selalu disalahin, selalu kamu yang salah. Berarti kan aku ini kan nggak berarti, nggak berharga. Apa-apa aku yang salah, apa-apa aku yang salah. Nah, jadi sekarang dia bisa merasa, oke lah kalau ada sesuatu tuh baru ini gara-gara aku. Nah, makanya begitu ada orang yang minta tolong dia, begitu ada orang yang ngomongin soal masalah, dia merasa aku yang harus tolong dia. Kalau enggak aku salah nantinya. Nanti aku disalahin lagi. Itu kan berkaitan sekali. Blamer sama savior itu. Ya. Jadi kalau orang lain yang bermasalah, dia merasa kayaknya tuh kalau aku nggak tolong, aku merasa bersalah juga. Makanya dia tolong. Ya, meskipun itu bukan tanggung jawab dia, mungkin bukan sesuatu yang harusnya dia yang nolong. Itu kira-kira ya, sangat berkaitan. Terima kasih Pak Yon. Pertanyaan selanjutnya, sebagai orang tua, kita sering mengatakan anak laki-laki nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis. Inner child mana ya kira-kira terjadi pada anak itu? Ya, yang good soldier dong. Ya, saya nggak boleh nangis kan nangis itu memalukan. Nangis itu cengeng. Nangis itu lemah buat anak laki-laki. Ya, jadi harus menjaga sesuatu nama baik. Harus kelihatan nggak meskipun sedih ya, nggak boleh nangis kalau laki-laki itu. Harus kuat. Kan good soldier pakai topeng. Nah, padahal kita tahu ya, Tuhan menciptakan air mata itu untuk apa? Untuk Ya, untuk perempuan. menangis. Ya, apa untuk perempuan aja? Kan enggak. Ya, Tuhan menciptakan air mata bukan untuk ditahan, tapi harus digunakan pada saat kita sedih, kita harus nangis. Karena itu sesuatu yang memang untuk memproses kedukaan, kehilangan, kesedihan, kekecewaan. Ya, itu bukan berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Ya, salah satu bukan, dua-duanya butuh. Jadi tolong ya, itu budaya zaman dulu, laki-laki nggak boleh nangis ya. Makanya kenapa laki-laki itu banyak yang tidak sehat secara emosional, karena tahan, nggak boleh nangis. Ya, nangis identik dengan lemah. Nah, itu wrong belief namanya. Ya, nangis itu ya nangis, mau laki mau perempuan sama. Saya kalau konseling, kalau ada bapak-bapak ya yang konseling dengan saya, lalu nangis, dia suka aduh sorry Pak, sorry ya, aduh sorry ya. Terus saya bilang kenapa sorry? Ya nangis itu so healthy gitu loh. It's okay. Ya, oke good ya. Jadi sekali lagi anak yang tidak boleh nangis karena laki-laki itu adalah good soldier. Harus tampil kuat ya, nggak boleh tampil lemah. Maka dia tidak nangis.
Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, inner child apa yang sering muncul pada anak tunggal? Bagaimana cara mengatasinya? Yo, itu kan bukan masalah anak tunggal, tergantung sekarang orang tua yang punya anak tunggal, apa yang dia expect dari anak itu. Misalnya, kamu harus jaga nama baik keluarga, itu jadi good soldier. Kamu satu-satunya anak yang harus benar-benar bisa berprestasi, bisa kaya, bisa sukses. Itu akan jadi championship atau achiever, ya kan? Anak tunggal, ya. Karena kamu satu-satunya anak tunggal, ya, maka semua yang kamu mau aku pasti penuhin. Jadi king and queen. Jadi tergantung, nggak bisa diinikan. Tergantung apa yang orang tuanya tuntut daripada dia. Benar nggak? Karena kamu anak tunggal, ya, maka kamu harus bisa harus sempurna, nggak boleh melakukan kesalahan karena kamu nanti akan jadi tonggak penerus keluarga dan sebagainya. Ya, jadi itu pertanyaannya nggak bisa dijawab, ya, karena bukan masalah anak tunggal dan nggak tunggal. Dengan anak tunggal, apa yang orang tua tuntut dari dia, kira-kira itu. Tuntutan itu Marcella, bisa gitu ya. Ya, eh, aku nggak bisa chatting, tapi aku ingin bertanya. Ya, oke baik. silakan langsung. Oh, langsung aja ya Pak Iwan, selamat siang. Bagus. Eh, eh, Termasuk inner child apakah kalau seorang anak selalu menyangka bahwa orang tuanya itu pilih kasih? Hmm. Jadi Yang mana? kayak, oh lebih menyayangi si gede, menyayangi si tengah, gitu misalnya, atau menyayangi si bungsu. Nah itu inner child apa Pak yang ada di dalam dirinya? Yang tadi mana yang suka ngebanding-bandingin? Oh itu ya. Achiever, ya, jadi championship. Jadi kalau anak merasa dibanding, dia akan selalu bersaing dengan saudaranya itu. Betul nggak? Dia akan Oh iya, iya. nunjukin bahwa aku lebih baik daripada dia. Aku lebih hebat daripada dia. Aku akan tunjukin aku lebih begini daripada dia. Iya, iya. Oh iya, mungkin itu ya. Saya Iya. pikir mungkin saya terlalu memanjakan dia gitu. Hmm. Iya, jadi seringkali, ya, balik lagi, makanya jadi orang tua tuh kan nggak gampang. Sekarang kalau anak berantem, dua-duanya berantem, kita jangan turut campur. Karena anak kalau turut campur pasti, oh, mami lebih sayang sama yang gede. Yang gede bilang mami lebih sayang Iya. sama yang kecil. Dua-duanya jadi salah, Iya, ya. seringkali saya menyalahkan yang besar karena yang besar harus ngalah gitu. Nah, itu Jadi tuh. apa mungkin itu yang menjadi karakter dia? Iya, jadi yang besar selalu kalau ada apa-apa ya aku yang salah, aku yang harus Iya, ngalah. Maka dia akan jadi blamer juga nanti, ya. Blamer orang lain iya, atau iya dia akan Pak. blamer diri sendiri. Ya, jadi itu yang perlu diberesin. Iya Pak. Oke, mengerti Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Eni untuk pertanyaan Bapak sudah menjawab. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih cara kita tuh kan dalam masih pertumbuhan iman gitu. Jadi misalnya dalam pertumbuhan rohani, bagaimana kita tuh bisa membedakan gitu ya, ini tuh inner child atau memang yang Tuhan mau kita bertumbuh gitu di situ. Misalnya cara pikir dengan tolong orang lain, misalnya the savior itu kan melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan gitu ya. Jadi Hmm, gimana sih tahu anak naunya gitu kalau ini tuh untuk Tuhan atau karena ini tuh dengan masalah inner child gitu. Jadi antara kontradiksi. bagus sekali pertanyaannya. Jadi balik lagi, bagaimana membedakan itu inner child atau itu sesuatu yang baik? Karena inner child tuh bisa kelihatan baik kan, benar nggak? Ya, jawabannya satu kata tadi, overreaction. Sesuatu yang berlebihan itu nggak ada yang baik. Meskipun itu sesuatu yang dilakukan dengan baik, ya, berlebihan. Yang itu bukan seharusnya tanggung jawab saya, kok saya yang lakukan. Kalau saya nggak lakukan, kok saya merasa bersalah. Nah, itu inner child. Tapi kalau bukan inner child, ya selama saya bisa lakukan, saya lakukan. Tapi kalau memang saya nggak bisa lakukan, misalkan, Bu, saya pinjam uang dong, Bu, ya, 5.000 sing. Waduh, gede banget. Ya, saya butuh nih untuk orang tua saya masuk rumah sakit atau gimana. Kalau enggak nanti nanti kalau kalau saya nggak ada uang itu mungkin ini bisa mati nih. Nah, dia merasa, aduh, kalau saya nggak tolong tuh saya bermasalah sekali. Tapi saya nggak punya uang 5.000 sing misalnya gitu. Pinjam kemana-mana, pakai bunga pun nggak apa-apa gitu. Nah, itu udah inner child.
Tapi kalau sesuai, aduh Tuhan, saya ingin sekali menolong, tapi saya nggak punya uang, ya dia cukup mendoakan saja atau sharingkan di gereja atau di mana bahwa ini ada orang yang butuh, ya, dan saya nggak punya uang untuk itu. Nah itu yang normal gitu, ya. Jadi katanya bagaimana membedakan inner child dengan overreaction, berlebihan, melampaui kemampuan dia. Mungkin Pak Iwan gitu ya, ada boundary gitu ya, gimana kita bisa atau enggak begitu. Selanjutnya ada yang raise hand, Bu Evelyn dipersilakan. Wah, manggil saya ibu nih, keterlaluan. Enggak. Pagi Pak Iwan, pagi Ilya. Pagi Aku lihat Evelyn, ada ya Ilya di belakang. Saya mau lemparin satu pertanyaan nakal, boleh ya Pak ya? silahkan. Iya, eh, masalah inner child itu selalu menarik gitu ya. Dan kebanyakan di sini adalah orang tua yang sudah punya anak gitu ya, baik anaknya kecil, mungkin sudah lewat dari 12 tahun atau mungkin anaknya sudah dewasa dan mungkin yang udah meritnya juga udah puluhan tahun gitu ya, udah lama. Boleh sharing lagi nggak Pak ya gitu ya? Kenapa sih inner child ini perlu dibereskan gitu? Walaupun misalnya sudah menikah misalnya 20 tahun atau berapa puluh tahun merasa kayaknya oke-oke aja gitu ya sama pasangan ya dan kayaknya pasangan juga menerima dan ini sepertinya sebagai hanya informasi lalu merasa kayak buat apa ya saya beresin gitu ya dan karena anak juga sudah besar gitu dan merasa kayaknya sudah mandiri seperti itu. Lalu untuk apa pentingnya inner child ini? Yang kedua adalah kita selalu Satu-satu dulu ya. Saya ya suka boleh. lupa. Iya, Satu Pak. dulu ya. Nah, untuk apa? Balik lagi. Ini sebenarnya kan bukan cuma buat anak. Tapi yang pertama buat diri sendiri. Kalau inner child itu nggak dipulihkan, kita jadi capek. Ya, kita jadi capek hidup itu. Kita jadi tidak menjadi diri sendiri. Selalu pengen menjadi seperti yang orang lain harapkan. Ya, itu udah jelas ya. Buat diri kita sendiri nggak sehat. Bagaimana kita bisa memperoleh joyful life? Ya, kalau kita nggak punya inner peace. Itu yang pertama. Yang kedua, minimal meskipun pasangan sudah menerima, sudah tahu, tapi ada dampaknya dalam relasi kita. Ya, misalkan kesinggung sedikit untuk hal itu, aduh kita bisa jadi marah, bisa jadi kecewa. Ya, kalaupun misalnya nggak keluar ya kita pendem kekecewaan. Nah, lama-lama numpuk meledak juga. Yang lain adalah kepada misalnya Anda tim di dalam pelayanan gereja, ya, itu bisa saling bersinggungan juga. Jadi dampaknya bukan cuma buat anak ya, tapi buat kehidupan kita dan relasi kita dengan orang-orang sekitar kita yang dekat. Itu kira-kira Evelyn. Ya, untuk memperoleh hidup yang bebas, hidup yang tidak tertekan, hidup yang benar-benar merdeka itu loh. Ya. Amin, Pak. Thank you. Yang kedua kalau boleh saya lanjutin. Lalu kalau begitu siapa yang harus healing dulu? Kadang kan merasa sebagai parents gitu ya, selalu kepikiran tuh anak atau enggak pasangan gitu ya, kayaknya berharap anak saya nih ada yang ini, jadi saya pengennya anak dulu nih yang healing kayak gitu ya dan atau pasangan dulu yang healing. Tapi sebenarnya siapa duluan dan bagaimana kalau misalnya yang tadi Bapak bilang kan inner child itu terjadi dalam kurun waktu di anak di bawah 12 tahun. Bagaimana kalau anak saya sudah 12 tahun ke atas gitu ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Itu aja Pak. Thank you. Yang pertama siapa ya? Ya tadi firman tadi, Matius 22 ayat 39 tadi. Kalau kamu pengen mengasihi orang lain, kamu pengen mengasihi pasangan, kamu pengen mengasihi anak-anak, kasihlah dirimu sendiri. Pulihkan dulu dirimu. Karena orang yang belum pulih akan melukai. Sadar atau nggak sadar. Jadi start dengan diri kita sendiri ya. Karena kalau kita mikirin orang lain, kita sendiri belum pulih ya. Pada saat kita berharap, kita malah makin sakit nantinya. Ya, makin ini. Yang kedua, anak kan yang saya maksudkan di bawah 12 itu terjadinya. Kalau sekarang anaknya lebih dari 12 tahun gimana? Ya nggak apa-apa, kita pulihkan. Ya, ingat gak kamu dulu waktu kecil, apa sih yang kamu ingat dari mama yang mami pernah lakukan sama kamu? Yang kamu nggak suka, yang kamu benci, yang kamu masih ingat. Nah, mungkin dari situ. Ya dulu mami waktu kecil itu aku suka digimanain, dipukul, dimarahin, atau di skors atau whatever gitu ya. Apa yang kamu rasakan saat itu? Aku merasa nggak disayang. Aku merasa nggak berharga. Aku merasa begini-begini. Oke, minta maaf. Will you forgive me?
bahwa mami telah melukai kamu, bahwa mami telah membuat kamu merasa seperti itu. Ya, jadi balik lagi kejadiannya di bawah 12 tahun, tapi dampaknya bisa sampai umur 50-60 tahun masih bisa terasa, dan itulah yang perlu dipulihkan. Ya, cukup menjawab, Evelyn? Thank you. Terima kasih Cek Eko untuk pertanyaannya dan pengetahuan jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan. Kita mengerti bahwa tadi yang bagaimana kita inner child kita tuh mempengaruhi cara parenting kita begitu ya. Iya. Jadi bagaimana ini misalnya ada orang tua yang sedang masih punya inner child luka gitu ya dalam prosesnya tuh menyadari gitu. Tapi dan mempunyai anak yang ternyata juga punya inner child yang mungkin mirip-mirip gitu atau mungkin opposite-nya gitu. Gimana nih prosesnya ini kan bersamaan. Tapi bagaimana caranya supaya meminimalisir efek kepada anak yang lebih kecil ini gitu. Anak ini gitu. Dimulainya tuh seperti apa gitu? Apa P3K ini penanggulangannya gitu ya untuk sementara untuk orang tuanya dan anak-anaknya juga gitu di saat yang bersamaan seperti itu. Iya, yang pertama siapa yang merasa sadar duluan bahwa saya tuh butuh pertolongan? Ya, apakah orang tuanya dulu yang menyadari atau anaknya dulu? Kalau anaknya masih kecil, mungkin anaknya nggak mengerti ya. Ya itu start dari orang tua. Karena orang tua pernah jadi anak, anak belum pernah jadi orang tua. Nah biasanya orang tuanya. Tapi ada juga kasus di mana orang tuanya nggak sadar apa yang dilakukan itu melukai. Orang tuanya nggak sadar inner child ini itu adalah sesuatu yang perlu dipulihkan. Mungkin anaknya yang mulai sadar ya. Nah, jadi balik lagi siapa duluan ya siapa yang menyadari butuh pertolongan. Ya kalau bisa sekaligus dua-duanya ya itu idealnya ya. Tapi kalau enggak ya siapa aja yang duluan yang memang mau ditolong lebih dulu gitu. Baik. Jadi perlu ada kesadaran gitu ya, Tuhan ya, Iya. untuk Kan kalau nggak sadar saya punya problem misalkan Anda sakit ya. Anda nggak menyadari nggak apa-apa, it's okay, I'm okay. Ya nggak akan ke dokter dong, benar nggak? Tapi kalau namanya aduh ini aku ini sakit, aku pengen sembuh nih, aku harus berobat nih supaya aku bisa lebih sehat, lebih gimana. Ya dia akan ke dokter duluan gitu. Jadi kalau misalnya orang itu tidak sadar gitu, bagaimana cara membantunya? Apakah healing prayer itu tanpa dia ketahui kita lakukan, apakah itu membantu orang Oh, tersebut? nggak bisa dong. Kita harus menyadarkan dulu, ya. Aku perhatikan sepertinya kamu kalau kondisi gini kamu sangat meledak marah ya. Aku lihat kamu kalau kayak gini kok kamu penuh dengan ketakutan yang kayaknya kuat sekali. Kira-kira tahu nggak apa sih yang terjadi waktu kecil itu? Nah, misalnya kayak gitu, baru dia iya, aku sadar ya bahwa mungkin karena dulu aku waktu kecil tuh begini, maka sekarang aku seperti ini. Ya, mau nggak kamu ditolong, dibebaskan, disembuhkan? Kalau bilang mau baru gitu. Kalau enggak ya nggak bisa dong. Ya, contoh simpel lah. Ada orang yang sangat cemas gitu. Ada orang kalau janji ya, janji sama orang. Misalnya Marcella, nanti aku datang ke rumah kamu jam 1 ya. Nah, jam 10 dia udah gelisah. Takut sekali. Datang nggak ya? Datang nggak? Jam 11 tambah takut lagi. Tambah jam 12. Ya kalau orang jam 1 janji jam 1 belum datang itu cemas wajar kan? Bener nggak? Tapi kalau janji jam 1 jam 10 udah gelisah itu kan ada sesuatu yang aneh. Overreaction. Nah jadi kenapa ya kamu kalau setiap kali ada janji dengan orang kok kamu gelisah sekali jauh sebelumnya? Iya, apa yang terjadi? Nah, ini satu case ya yang saya tangani. Ternyata dia waktu kecil, waktu sekolah di drop off sama maminya ke sekolah. Nanti mami jemput jam 2 ya. Jangan kemana-mana, kamu harus tunggu di sini. Nanti mami pasti jemput. Nah gitu maminya pergi shopping. Nah shopping itu pas ada sale besar-besaran. Nah maminya ya, di sini ibu-ibu paham lah ya. Perasaannya gimana sih kalau ada sale besar-besaran gitu ya. Dia di sana, tapi dia bukan lupa, dia tahu dia mesti jemput misalnya jam 2. Dia sampai jam 1:30 itu dia udah beres, pilih barang banyak. Tapi waktu bayar di kasir itu antrinya panjang sekali. Nah pemikirannya maminya mau ditaruh lagi barang-barangnya nggak jadi.
ya supaya nggak terlambat jemput, atau nggak apa-apalah paling telat sedikit aja. Nah, mami ini mikir yang kedua, udahlah, antri ternyata lama sekali di kasir itu. Makin deket kasir kan makin kagok. Hmm. Akhirnya dia sampai di kasir dan jemput anaknya telat 20 menit. Waktu jemput anaknya sudah nangis sendirian. Hanya satu kejadian. Tapi dari situ si anak itu punya satu wrong belief. Kalau ada orang yang janji ketemu aku, jemput aku jam sekian, itu tuh aku nggak yakin bakal datang tepat waktu atau enggak. Nah itu inner child-nya. Ya, paham ya? Jadi menarik Makasih, Pak. gitu. Hmm. Jadi kalau ada yang tahu itu teman gitu ya atau apa, jadi validasi kalau ada hal-hal yang overreaction gitu ya, terus Iya. bantu refleksi gitu. Jadi ada orang yang karena nggak sadar, ini oke kok, biasa, nggak ada masalah. Nah kita kalau ngelihat, ya sepertinya nggak ada masalah. Tapi kalau buat orang sekitar kamu, kayaknya jadi semuanya terluka gara-gara apa yang dia lakukan, over itu, ya. Jadi nggak bisa langsung Makasih, Pak. menolong tuh langsung, waduh, ditolong. Ya sekarang Anda coba kalau orang memang nggak mau nggak menyadari ada masalah, mana mau ditolong. Makanya dengan seminar ini biarlah ya membuat kita menyadari bahwa ya everyone has a problem. Everyone has inner child yang mungkin ini tanpa sadar ya mengganggu tentang relasi kita. Itu kira-kira. Dengan relasi dengan sekitar kita gitu ya, dengan cara kita berhadapan dengan masalah ya. Jadi misalnya ada sifat pelit gitu ya, kayak orangnya walaupun sudah kaya begitu, tapi ternyata pelit ya. Jadi nggak ada, mungkin itu ada inner child yang belum beres Pak ya Pak Iwan. Kalau misalnya ternyata Pasti ya. ya, Dia uang ada tapi kenapa pelit? Ya mungkin ada sesuatu wrong belief yang dia dari kecil ditanamkan sama orang tuanya. Jadi orang tuh nggak boleh boros. Kamu harus punya. Nah, kayak gitu-gitu misalkan. Nah, kata boros itu kan relatif. Buat dia mungkin dia merasa tidak pelit, tapi dia merasa hemat. Dan hemat sama pelit itu kan batasannya tipis ya, bener nggak? jadi ada tanda-tanda kelihatan gitu ya, tapi di bawahnya nggak tahu ada apa gitu Iya, ya. betul. Pasti ada sesuatu. Apa yang terjadi waktu kecil itu? Iya. Bisa aja orang misalkan dulu waktu kecil tiba-tiba mungkin dia kena malapetaka, uangnya habis, kebakar semua. Nah, jadi selalu mikirin, aduh, saya harus selalu save uang itu. Saya harus selalu save uang itu. Karena kalau tiba-tiba ada problem, Mas, saya bisa mati. Nah, ada. Ya, meskipun kaya gimana, dia tetap merasanya save itu yang penting. Hmm. Ya, nggak tahu. Makanya ini kan kalau konseling ini kan menarik. Tiap orang punya reason. Jadi orang pelit, 10 orang pelit, mungkin 10-10-nya beda reasonnya. Nggak sama. Ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan perlakuan yang berbeda antara ayah dan ibu terhadap anak? Apakah itu kan mempengaruhi inner child dari orang tua itu sendiri? Pikir Maksudnya iya ya. gimana? Eh, Bagaimana dengan perlakuan yang berbeda antara ayah ibu terhadap anak? Apakah ini mungkin membuat inner child dari orang tuanya sendiri dan juga mempengaruhi inner child kepada anak itu sendiri gitu? Hmm. Ya balik lagi, Perlakuan inner yang child berbeda. itu kan Hmm. tergantung daripada apa yang si anak serap dari perlakuan orang tua itu. Hmm. Ya, kalau orang tuanya berbeda perlakuannya, satu boleh, satu nggak boleh, ya jelas itu akan membuat anak tuh bingung. Yang kedua akan membuat anak itu jadi dia bisa milih mana yang lebih menguntungkan buat dia, ngikutin papanya atau ngikutin mamahnya, ya kan? Hmm. Jadi banyak faktor ini nggak sekali lagi kalau misalkan kasus itu nggak bisa, kalau kasus A bakal jadi B, belum tentu, tergantung dari pola pikir anaknya gimana. Misalnya ada 2 orang anak nih ya. Orang tuanya selalu kalau dia berbuat kesalahan pasti dipukul. Ya. Nah, inner child-nya apa kira-kira yang ini sama anaknya? Ya nggak tahu apa yang terpikirkan oleh si anak pada saat dipukul. Mungkin anak yang pertama mikir, begitu dia pukul, aduh berarti mamaku tuh jahat ya. Orang tuaku tuh nggak sayang sama aku. Masa aku dipukul? Aku sedih. Nah, dia akan punya inner child kalau dipukul artinya tidak disayang. Makanya dia mungkin tidak akan memukul orang lain setelah dia jadi orang tua, dia tidak akan pernah memukul anak. Tapi mungkin anak yang kedua
pada saat dipukul dia akan merasa, ya aku layak dipukul karena memang aku salah, supaya aku tidak melakukan hal yang sama lagi. Nah, itu kan sesuatu yang positif. Tidak akan menimbulkan inner child buat anak yang kedua ini. Benar nggak? Jadi action yang sama dari orang tua bisa berbeda kepada anak yang satu jadi luka, kepada anak yang satu jadi sesuatu yang baik. Mungkin dia akan lakukan juga hal yang sama pada saat dia jadi orang tua, saya harus disiplinkan anak, saya harus pukul anak. Gitu kira-kira ya. Jadi nggak bisa di generalize bakal seperti apa tuh nggak tahu. Apa yang ada dalam pemikiran anak itu. Bisa sama, bisa beda ya Pak. Iya, Bisa jadinya. betul. Jadi perlakuan yang sama, oh kok pasti ini menimbulkan luka ya. Ya banyak orang yang suka menduga-duga. Padahal mungkin anaknya nggak terluka, tapi orang tua, "Aduh, dulu aku pukul anakku, pasti anakku terluka ya." Belum tentu. Makanya tadi saya bilang kita harus tanya sama anaknya sendiri, apa yang kamu paling nggak suka waktu kecil yang mama papa lakukan sama kamu. Itu yang baru kita tahu apa yang ada dalam pemikiran anak itu, ya. Jadi perlu diajak berkomunikasi ya, menanyakan gitu ya Ya. Pak, sama yang paling basic. Oke. Ini ada yang bertanya tentang kasus kayak ini. Masa lalu seorang ibu yang bapaknya mempunyai istri banyak, setelah menikah selalu sangat curiga dengan suaminya. Saat ini sakit hati berkelanjutan, ada pernah berbicara dengan suaminya yang tidak diketahui saat muda. Gitu ya. Padahal suaminya nggak ada apa-apa dan hidup baik setelah punya cucu dan seorang hamba Tuhan. Harus bagaimana dan karakternya apa? Seperti ini kasus Pak Ya, kalau Iwan. kasus gitu nggak bisa diinikan ya. Balik lagi, biasanya kan kalau orang tua ngomong sesuatu sama anak, ya itu kan bisa jadi satu wrong belief. Misalnya, pokoknya ya nggak ada laki-laki yang setia. Namanya laki-laki itu semuanya brengsek. Misalnya, mamanya ngomong gitu sama anak, itu kan masuk kepada wrong beliefnya dia. Oh ya, berarti kalau aku punya suami nanti tuh nggak bisa dipercaya. Makanya ditimbulkan curigaan. Bisa kayak gitu juga. Ya. Jadi balik lagi gimana solusinya? Apakah yang saya pikirkan itu satu kebenaran, itu satu kebohongan? Apakah firman Tuhan mengatakan itu sesuatu seperti itu atau enggak? Ya. Jadi balik lagi kembali kepada apa yang ada dalam pemikiran saya, kenapa saya curiga ya? Ya kan saya curiga karena dalam benak saya tuh nggak ada pria yang baik. Atau sebaliknya misalnya gitu ya. Baik, ya Pak Iwan tadi sudah dijawab ya sama Pak Iwan. Kasih Pak Iwan. Baik, ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu. Ada Marcel. Iya, baik. Ini dipesan. Ya, saya menyambung ungkapan yang tadi ya, yang mengatakan anak-anak suka iri-irian itu sama saudaranya ya. Itu cara menyikapinya gimana ya? Karena mereka kan udah dewasa. Ya balik lagi ya, itu yang tadi dibilang bahwa sebenarnya apa betul bahwa kamu tuh lebih jelek daripada saudara kamu. Apa betul kamu tuh harus lebih hebat, lebih apa dari. Jadi orang tua yang sudah melakukan itu dan anaknya udah besar yang tadi say sorry, apologize. Mama minta maaf ya. Kalau dulu mama mungkin selalu merasa lebih memihak kepada yang kecil dan sebagainya. Mama minta maaf. Bahwa mama menyadari bahwa itu adalah satu kesalahan. Ya, mau nggak kamu maafin Ya, mama? ya. Oke, oke. Mengerti. Saya mengerti Pak Iwan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Makasih. Wow, kasusnya menarik-menarik ya. Ada pertanyaan Pak Iwan? Ya. Ya, ada pertanyaan. Oh, iya. Silakan Saya sih. tanya. Kalau misalkan kita kan sudah dewasa gitu ya, atau sudah berumur, kita mulai ngecek gitu. Oh ternyata salah satu dari itu, oh saya ada ini gitu ya. Sedangkan orang tua kita kan sudah meninggal gitu, misalkan sudah nggak ada gitu. Gimana kita ngeberesinnya? Itu kalau bicara ngeberesin kan yang diberesin kan diri kita, bukan orang tua yang sudah meninggal. Betul nggak? Jadi balik lagi ya kita memaafkan orang tua kita yang sudah meninggal.
untuk kepentingan kita. We forgive our parents ya, not because they are wrong, but because what they did makes us hurt gitu loh. Ya. Jadi solusinya adalah saya pengen lepas, saya pengen sembuh. Wah, dulu banyak sekali kata-kata orang tua, perbuatan orang tua yang melukai saya. Dan ini berdampak dalam kehidupan saya sampai sekarang ini. Maka saya membereskannya, saya lepaskan pengampunan kepada kedua orang tua saya. Ya, Anda bisa tulis surat, Anda bisa ngomong self-talk, tapi keluarkan itu semua. Ya, karena sekali lagi, kalau Anda terluka, bukan berarti orang tua yang salah. Bisa aja yang tadi, mindset Anda, pemikirannya, orang tua melakukan sesuatu dengan tujuan baik. Tapi caranya membuat Anda terluka, itu bisa terjadi. Jadi pada saat saya mengampuni orang tua itu one way. Nggak perlu orang tuanya masih ada. Kalaupun ada, apa perlu diomongin juga? Kadang-kadang nggak perlu juga. Karena tujuan kita bukan mau ngerubah orang tua. Bukan mau mengoreksi orang tua. Ya, bukan mau menyalahkan orang tua. Tapi apa yang mereka lakukan telah melukai saya. Dan saya lepaskan pengampunan untuk kesembuhan saya. Itu kira-kira. Ya, very good question. Anda tulis surat. Ya, Mama, Papa, waktu kecil aku merasa gini. Aku punya pemikiran tentang ini. Dan ini berdampak sampai sekarang ini. Maka saat ini aku lepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya aku lepas, aku bebas. I forgive you. Udah. Saya itu suratnya baca berkali-kali. Anda bisa nangis, bisa apa. Tapi setelah itu Anda bakar suratnya. Dan. Ya. Good. Menjawab. Ya, ada yang raise hand. Bu Deborah, silakan. Iya, thank you Bu Marcella. Ya, Pak Ivan, saya mau tanya. Jadi kalau di saya tuh, saya punya anak batita yang saya tuh lagi ajarin dia konsisten beresin mainan sendiri sampai rapi, sama ya habisin makanan sampai nggak ada sisa kalau bisa gitu ya. Terus saya tuh jadi setelah belajar hari ini, jadi lihat kalau misalkan, wah jangan-jangan kalau saya terlalu ekstrim, saya tuh bisa bikin dia jadi punya inner child yang perfeksionis gitu ya. Terus kira-kira batasannya tuh apa ya Pak Iwan supaya ini tuh nggak jadi luka emosional bagi dia gitu. Terima kasih. Yang pertama ya, dasarnya saya mendidik itu adalah kasih atau karena itu adalah emosi saya. Ya, misalnya, dasarnya saya mengasihi, saya belajar. Tapi kadang-kadang tipe anak kan lain-lain. Ada anak yang sangat judging, kalau dari MBTI itu, dia very organized. Very apa, kita arahin sedikitnya ngerti. Tapi kalau anaknya memangnya perceiving, ya kita hanya sebatas, kita tahu standarnya nggak sama dua anak itu. Ya, kita lebih sabar, lebih banyak ngingetin. Yang pasti jangan sampai mukul, jangan sampai ngebentak, memarahin. Ya, jadi terus yang kedua, tipe anaknya tipe thinking, tipe feeling. Ya, kalau tipe thinking logika, kamu harus begini karena gini, ya. Kalau feeling, mama pengen sekali kalau kamu tuh bisa rapihin mainan kamu sebelum, oke? Mama bangga sekali. Nah, anak kamu. Jadi balik lagi macam-macam caranya. Yang pasti apapun motivasinya, pikirkan apa itu untuk kebaikan anak itu sendiri atau sebenarnya itu sebenarnya untuk ambisi saya. Karena saya orangnya tipenya rapih, organize, maka anak saya harus seperti itu. Dan standarnya sama nggak? Ya, ya bagus rapih itu. Tapi baliknya kalau anaknya bukan tipikal yang selalu rapih, ya ada toleransi lah sedikit misalnya gitu ya. Terima kasih Pak Ivan. Ya. Sepertinya ada topik baru tuh yang bisa diumumin tentang personality ya, personality anak, personality orang tua yang saling mempengaruhi juga. Baik, ada pertanyaan lagi. Kalau inner child dari dari orang tuanya itu adalah blamer ya, tapi orangnya nggak sadar gitu, jadi sampai sekarang masih suka menyalahkan dan mungkin memang tidak pernah sadar dan apa karena dari orang tuanya pun seperti itu gitu. Blamer, jadi gimana buat sadar, nyampe kesadarnya gitu, kesadarannya gitu. Ya, orang yang blamer tuh jangan disalahin. Ya, lebih ke arah sharing misalkan.
Aku perhatikan bahwa seringkali kalau kamu merasa disalahkan tuh kamu benar-benar tuh tidak terima. Betul nggak kira-kira? Enggak, aku nggak kayak gitu. Ya contohnya misalnya, sebenarnya kan kalau orang nyalahin tuh bukan berarti itu tuh benar-benar benci kamu. Ya, mungkin untuk membuat kamu bisa kerja lebih baik. Aku perhatikan sepertinya kamu tuh nggak bisa disalahin. Sepertinya ini, tapi ini pengamatanku. Sorry kalau aku salah. Ya, kayak gitu. Tapi aku pengen sekali ya kalau bisa ya kalau kita salah ya terima aja. Sorry, I made mistake. Sorry ya, aku salah. Sorry ya, aku gini. Ya, kita Bicara mengubah, kita tapi menyadarkannya ya pelan-pelan. Tapi orang blame kamu tuh kenapa sih? Nah, kalau kata kenapa sih itu udah pasti dia akan defensif sekali. Ya, Jadi kita dulu yang sadar melihat orang seperti itu, baru kita bisa iya, menolong gitu ya, cara betul, kita betul. ngomong yang baik seperti itu ya, supaya ngerti gitu. Ya, terima kasih Pak Iwan. Oh, ini ada pertanyaan yang menyambung sorry, topik yang the savior tadi ya, yang merasa disalahkan dan akhirnya yang menyalahkan seperti itu. Oh, ini mah hanya feedback saja. Sorry, ada pertanyaan Pak Ivan mau menanyakan kah? Love without forgiveness is not true, or mau unmute kah? Mungkin mau bertanya lebih jelas. It's not from the heart of the teacher. Sorry, ya. Pak Ivan boleh unmute kalau mau menjelaskan lebih jauh pertanyaan yang mau ditanyakan. Kenapa? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan kan? Love without Yes. forgiveness is not true, atau love from the heart of a teacher or a parent? Mungkin ada yang mau ditanyakan langsung. Ya. Apa is love from the heart of a teacher? Maaf, saya nggak kurang nangkep maksud pertanyaannya apa ya? Ya, Pak Ivan mungkin boleh ngobrol langsung. Sorry ya, karena udah makin belajar makin confusing. Jadi pertanyaan saya juga jadi confused Pak Ikhwan. Jadi itu semua kan berdasarkan apa yang kita dapat dari Tuhan Yesus. Kita kalau berkomunikasi dengan orang yang dekat dengan kami, either our spouse atau anak kita, kan ngomongan kita mesti berdasarkan cinta kasih yang kita udah dapat dari Tuhan Yesus. Ya. Tapi kan hati kita kan kadang-kadang dipengaruhi oleh emosi kita sendiri. Kan terluka tadi ya. Iya, jadi sehingga apa yang kita mau sampaikan itu kita maksudnya dari kasih sayang, tapi hati kita itu gimana ya? Maksudnya nggak kesampai gitu karena didikan kita sendiri khususnya kepada anak-anak itu kan udah nggak benar, jadi mereka udah terluka. Memang Betul. tadi Pak Ivan mensarankan, oh kita mesti minta maaf kepada pasangan kita, kepada anak kita. Tapi kan minta maaf itu bisa disangka itu hanya ngomongan dari mulut, bukan dari hati. Bagaimana ya seterusnya? Iya, balik lagi bisa aja. Tapi kan kita bisa menunjukkan ya bahwa kalau kita sincere kita lakukan dan itu mungkin nggak perlu nggak hanya sekali, ya. Kita bisa lakukan kayak saya misalkan dengan anak gitu ya. Kadang-kadang mereka bener nggak sih minta maaf nanti juga terulang lagi. Ya itu sih wajar-wajar saja dan tapi yang penting kita kalau benar-benar kita mau membereskan, mau benar-benar rekonsiliasi ya kita harus lakukan berkali-kali ya.
Jadi memang betul kita tahu ini tujuannya mengasihi, tapi kalau hati yang terluka, yang keluarnya adalah juga melukai akhirnya. Makanya justru perlu benar-benar kita menyadari, kenapa aku seperti itu ya? Luka apa yang aku bawa sehingga aku akhirnya melukai anakku juga gitu. Ya, makanya perlu itu untuk dipulihkan supaya kita bisa pulih, maka apa yang kita keluarkan itu bukanlah berasal dari luka, tapi berasal dari kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita gitu, Pak, ya. Terima kasih. Ya. Thank you. Terima kasih. Ini menyambung tentang yang dari Alkitab atau tentang pelajaran Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kan mengajarkan kalau di Alkitab tuh ada pertanyaan juga yang masuk tentang orang Samaria yang murah hati gitu. Jadi yang di situ diajarkan untuk menolong melampaui kemampuan juga, kemampuan gitu. Jadi gimana batasan tentang the savior syndrome itu gitu dengan yang di ayat Alkitab ini gitu. Ya, kalau orang Samaria itu nggak melampaui kemampuan, emang punya hati untuk menolong sebisanya dia. Ya, tidak sampai tidak menjadi dirinya sendiri. Dan dia waktu menolong itu bukan untuk mengisi kebutuhan dia yang pengen menjadi orang yang berarti, kan nggak seperti itu. Tidak ada kata offernya aja, ya. Yang Tuhan Yesus ajarkan pada saat itu adalah lihat orang-orang yang sebenarnya mampu menolong malah nggak menolong. Yang seharusnya bisa menolong malah nggak menolong. Tapi ini ya orang yang sebenarnya tidak layak untuk menolong, tapi dia mau memberikan hatinya untuk menolong sebisanya, gitu, ya. Jadi nggak overworking gitu. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir. Ya, saya mau menyambung pertanyaan sebelumnya, Pak Iswan. Ya. Yang saya menanyakan perbedaan pendapat atau perlakuan ayah dan ibu yang sudah berbeda ya, ketika menghadapi berhubungan dengan anak. Kemudian bagaimana kalau ada lagi orang ketiga masuk seperti kakek, nenek, atau yang katakanlah mertua kan? Kan sebagai apalagi mantu itu kan kadang-kadang kita tidak bisa langsung mengungkapkan sesuatu kepada ibu mertua atau bapak mertua. Itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Mengatasi apa? Mengatasi mertua? Ya, maksudnya suami istri kan beda pendapat dalam menghadapi anak. Kemudian ada lagi misalnya kakek nenek yang ikut juga masuk gitu loh. Ya, kita memang nggak bisa gimana-gimana ya. Kita nggak bisa menghindari pengaruh daripada orang luar. Mungkin kakek neneknya, atau mungkin teman-temannya, atau gurunya, atau siapa juga kan bisa saja mempengaruhi. Apalagi zaman sekarang anak dengan teknologi handphone, dari mana aja dia bisa pengaruh. Tapi yang paling penting komunikasi Anda dengan anak. Kenapa sih kalau misalkan mami nggak boleh, tapi kalau misalkan oma, opa kok boleh? Misalnya gitu, anaknya kritis kan zaman sekarang aja jelasin. Ya. Nah, mami kepengen dengan perlakuan begini tuh jelasin kenapa seperti itu. Ya, kalau orang lain seperti itu, ya itu kan mereka juga nggak ngerti. Dan nggak tahu apa yang sebenarnya terbaik buat kamu. Kamu pikirin sendiri. Kalau apalagi anaknya udah bisa remaja ke atas ya. Kamu pikirin sendiri mana yang sebenarnya itu terbaik buat kamu sendiri. Jadi ajak bertukar pikiran seperti itu, ya. Nah, untuk dengan orang tua misalnya kepada mertua, memang yang sebaiknya bicara bukan Anda, tapi pasangan Anda. Orang tua kalau dikasih tahu sama anaknya itu bisa lebih terima daripada sama menantu, betul nggak? Jadi lebih baik kalau kasus antara mertua menantu yang menyampaikan pendapat atau koreksi itu adalah anaknya tuh lebih baik daripada menantunya. Itu aja, ya. Ini topiknya mertua menantu nih, Marcella. Ya, topik baru ya. Cita-cita, Oke, Pak Iwan. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari aku boleh share nggak bagaimana caranya kita untuk meresponi gitu apabila kita sendiri menyadari inner child kita dan kita tuh ke-trigger begitu. Jadi gimana kita tindakan kita tuh seperti apa gitu untuk membantu kita yang lagi ke-trigger gitu inner child-nya gitu, dan kita harus menghadapi orang lain seperti itu. Jadi ya, kita aware ada masalah, lalu kita sembuhkan, bisa self healing, bisa juga butuh bantuan konseling dengan orang lain. Ya. Hal yang lain yang kita perlu saat ini, kita misalnya sama pasangan atau sama anak, ya kita akuin, sorry, bahwa aku sangat tertrigger dengan apa yang terjadi karena aku memang punya ini. Ya.
Ya supaya pasangan kita, anak kita juga mengerti ya, minimal ada sesuatu. Tapi bukan excuse, tapi kita sendiri berusaha untuk sembuhkan melalui self healing ya atau melalui counseling dengan professional counselor. Ya, berarti kita harus menyadari itu dan kita self healing itu menenangkan diri Ya, kita sendiri ya, gitu ya, betul. validasi gitu. Oke, baik. Ya, sudah sampai di ujung acara. Apakah boleh Pak Iwan membagikan closing statement untuk bagi kami semua? Ya, jadi balik lagi closing statement ada inner child adalah sesuatu bagian dalam diri setiap kita yang harus kita akui, yang harus kita terima dan harus kita hargai dan kita pulihkan. Ya. Jadi jangan merasa malu, jangan merasa gimana gitu ya dengan inner child masing-masing. Everyone has his own inner child needs to be processed and healed. Itu aja. Banyak Pak Iwan, sungguh sangat sekali menikmati kita semua ya. Kita semakin lagi dikuatkan gitu dalam menjalani peran kita sebagai mama, sebagai anak gitu ya, sebagai bapak juga. Oke. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Iwan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati Pak Iwan dan juga keluarga dan juga Ibu Lia yang ada di sebelah. Oke. Sebelum kita berpisah, mari kita ambil foto bersama dulu ya. Boleh minta kesediaan Ibu Rina untuk membantu kita mengambil foto.